Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Muhammad Mahbubi Ali, PhD yang saya hormati, Bapak Kaprodi, Bapak Yazid Afandi yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu dosen MKS pada khususnya juga dosen Febi yang saya hormati, serta seluruh peserta webinar The Series 3 yang saya hormati. Bapak Ibu dan peserta webinar yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang bersedih karena adanya pandemi COVID-19 yang nggak tahu sampai berapa lama lagi akan berakhir pandemi ini. Di mana COVID-19, virus wabah COVID-19 itu dimulai di Wuhan, di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019, tetapi baru diinformasikan secara luas oleh Cina, yaitu pada tanggal 23 Januari, itu pun berkat informasi atau perintah dari Presiden Cina, yaitu Xi Jinping. Kemudian pada tanggal 2 tahun 2020, tanggal 2 Maret 2020, virus ini mulai menyebar ke seluruh dunia, baik itu Amerika, kemudian Jerman, Meksiko, Italia, Prancis, dan sebagainya. Dan sampai saat ini pun mereka, negara-negara seluruh dunia ini, sebanyak kurang lebih 189 negara masih terdampak dengan adanya virus 19 ini. Kemudian virus 19 ini ternyata sangat tidak hanya merugikan pada kesehatan manusia, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang ada di seluruh dunia. Misalnya saja sekarang ini banyak tenaga kerja yang ada di seluruh dunia ini banyak yang mengalami pemberhentian pekerjaan atau dengan kata lain di PHK. Misalnya di Indonesia saja ada kurang lebih 17.721 itu di PHK dan 75.613 orang itu dirumahkan. Artinya ini jelas akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia. Begitu juga di Amerika, berdasarkan data dari Badan Tenaga Kerja yang ada di Amerika itu sekitar ada lonjakan pengangguran sebanyak 6,6 ribu tenaga kerja. Kemudian banyak juga sekarang ini kriminal-kriminal yang terjadi di terutama di Indonesia, ini data yang saya punya, informasi yang saya punya, karena adanya kelangkaan APD, banyak kemarin ada kasus pencurian masker yang terjadi di gudangnya gudang rumah sakit. Hal ini karena kelangkaan masker membuat masker itu harganya melonjak sangat tinggi, sehingga orang itu jadi tergoda untuk mengambil yang bukan haknya untuk memperoleh keuntungan dan untuk kehidupan mereka. Kemudian selain itu juga indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia ini ternyata sangat jauh sekali mengalami penurunan yang lumayan drastis, dan bahkan penurunan indeks harga saham gabungan yang ada di Indonesia saat ini itu dikatakan lebih parah daripada penurunan indeks harga saham gabungan pada waktu terjadi global finance crisis tahun 2008.
Nah, maka dengan adanya beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan ini tadi gitu ya, yang saya sebutkan tadi, mungkin harus ada kebijakan-kebijakan yang mungkin perlu diambil oleh negara Indonesia untuk menyelamatkan kondisi ekonomis dan sosial budaya yang ada di Indonesia. Dan ternyata ini berdasarkan data juga bahwa di negara-negara ada sekitar 26 negara itu melakukan lockdown, tetapi di Indonesia itu sampai saat ini tidak melakukan lockdown, hanya melakukan physical distancing berskala besar atau PSBB. Nah, ini yang sudah mendapat persetujuan dari Presiden adalah Jakarta, yaitu tanggal 10 April pelaksanaannya, kemudian Bogor Bekasi tanggal 15 April ini, dan insya Allah nanti Tangerang akan segera menyusul, katanya baru diajukan tanggal 15 April ini, suratnya baru diajukan ke Presiden Soeharto. Nah, sedangkan Malaysia sendiri pada tanggal 18 Maret itu sudah melakukan kebijakan lockdown ya Pak Y, seperti itu. Nah, mungkin kita perlu belajar gitu ya dari apa yang dilakukan oleh Malaysia gitu ya tentang kebijakan lockdown itu, apa imbasnya baik atau tidak bagi perekonomian dan sosial yang ada di Malaysia. Karena memang kebijakan lockdown itu kalau di Indonesia masih jadi kontroversi juga sih, ada yang mendukung, ada yang tidak, seperti itu ya. Dan memang Pak Presiden memang belum juga menetapkan lockdown, hanya PSBB saja. Nah, untuk itu saat ini sudah hadir Bapak narasumber kita, yaitu Dr. Muhammad Mahbudi Ali. Beliau adalah Kepala International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia. Nah, mungkin beliau akan memberikan informasi yang lengkap kepada kita tentang bagaimana kebijakan lockdown yang dilakukan di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan dan ekonomi bagi masyarakat. Yang mungkin nanti dari sini kita akan bisa belajar mana yang tepat untuk Indonesia. Untuk itu kepada Bapak Dr. Muhammad Mahbudi Ali, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yajtami'u ithnani illa bi qudratihi wa la yatafarraqu ithnani illa bi iradatihi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil liqa'i wa ba'du. Yang saya hormati segenap Sivitas Akademika UIN Yogyakarta, saudara saya Mas Qayyum yang telah menjembatani forum sharing pagi hari ini, sahabat-sahabat sekalian di seluruh penjuru pelosok Indonesia yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Alhamdulillah, ini kehormatan buat saya diberikan kesempatan untuk sekedar memberikan laporan terkait kondisi terkini di Malaysia, utamanya apa yang terjadi dan menimpa kepada saudara-saudara kita PMI, pekerja migran Indonesia, dulu kita kenal dengan istilah TKI. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya pagi ini adalah tentang kebijakan lockdown Malaysia, dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Di Malaysia sebenarnya tidak dikenal istilah lockdown, tetapi kita menyebutnya sebagai MCO. Ya, MCO atau kepanjangannya adalah Movement Control Orders. Bahasa Malaysianya adalah PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi mungkin kalau di Indonesia kan itu mirip-mirip dengan
apa itu di Jakarta, PSBB Pak ya. PSBB ya. Penjarakan sosial berskala besar. Jadi PSBB. tidak total PSBB. lockdown ya, tetapi mungkin kita menyebutnya sebagai PSBB atau perintah kawalan pergerakan. Karena kita masih bisa keluar rumah, kita bisa masih berinteraksi dalam batasan-batasan tertentu yang mungkin kita akan sharing setelah ini. Gitu. Jadi lebih kepada kawalan pergerakan. Tentu memang ada beberapa yang memang diterapkan total lockdown di wilayah-wilayah yang tingkat orang-orang terinfeksi virusnya tinggi gitu. Itu baru kita lakukan apa yang disebut dengan PKPD. Perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Itu maksudnya total lockdown yang memang tidak bisa keluar rumah sama sekali. Jadi sampai negara harus hadir untuk mengirim makanan, kayak orang di penjara gitu. Jadi sehari 2 kali. Dan itu juga termasuk orang-orang Indonesia yang ada di situ, gitu juga terdampak. Gitu. Misalnya ada satu tempat, satu apartemen namanya Masyon Selangor, itu ada sekitar 65 TKI Pak. Terperangkap di sana dengan diterapkannya total lockdown ini nggak bisa keluar kemana-mana. Gitu. Orang-orang Malaysia, warga Malaysia akan dijamin kehidupannya, makannya semuanya, tetapi untuk orang-orang Malaysia sendiri, orang Indonesia sendiri, nah itu yang agak memprihatinkan karena sepertinya pihak KBRI masih belum menyentuh mereka gitu. Makanya kami dari Masyarakat Ekonomi Syariah setelah kajian ini kami akan datang untuk memberikan bantuan sembako kepada mereka yang terdampak total lockdown itu. Baik, ini beberapa outline, beberapa agenda yang ingin saya coba sharing dengan Bapak Ibu sekalian, pandemic in history, bagaimana juga sejarah wabah dalam Islamic history, COVID global update, kemudian kita masuk kepada COVID di Malaysia, dan bagaimana aturan lockdown yang ada di Malaysia, kemudian dampaknya terhadap sosial, ekonomi, kesehatan, terutama kepada warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, dan apa government respon ya, bagaimana negara hadir merespon terkait dengan wabah ini. Baik, kalau kita melihat dan menapak tilas sejarah, sebenarnya wabah ini bukan sesuatu yang baru. Jadi sudah banyak sekali wabah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, abad-abad sebelumnya, gitu, yang juga menewaskan banyak orang, gitu, mengorbankan banyak orang. Misalnya pada tahun 1976, puncaknya 2005-2012, kita kenal dengan penyakit HIV AIDS yang sejak 81 sudah menewaskan 36 juta. Kemudian juga mungkin yang juga besar dan mungkin yang merupakan wabah terbesar sepanjang sejarah manusia, apa yang dikenal dengan the Black Death, gitu ya, kematian hitam, gitu ya, pada abad 14 gitu, yang menewaskan setidaknya 75 sampai 200 juta umat manusia pada saat itu, gitu. Kemudian kita juga mengenal wabah Justinian ya pada abad ke-6 yang juga menewaskan tidak kurang dari 25 juta umat manusia. Dalam sejarah Islam juga kita kenal beberapa wabah ya. Ada yang kita kenal dengan wabah Shirawe, mungkin yang paling terkenal pada masa Sayyidina Umar yang kita kenal dengan wabah Al-Amwas ya. Jadi wabah Al-Amwas ini awalnya menyerang sebuah desa kecil bernama Amwas yang terletak di Palestina atau Yerusalem dan Ar-Ramlah pada abad ke-7 ya, di mana pada saat itu sebanyak 25.000 orang meninggal ya, termasuk orang-orang dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Abu Bakar dan sebagainya gitu. Sampai kita kenal ucapan Sayyidina Umar ketika misalnya tidak berkenan masuk ke tempat di mana wabah itu menyebar gitu ya,
Kemudian ditanyakan oleh sahabatnya, atafirru min qada'illah, apakah kamu lari dari takdir Allah? Maka Sayyidina Umar menjawab, nafirru min qada'illah illa qada'illah. Kita lari dari qada' dan takdir Allah yang buruk dan pindah kepada takdir Allah yang baik, pada tempat yang baik. Kemudian kita juga kenal istilah wabah Kufah yang terjadi pada abad ke-7 di masa Khalifah Muawiyah dari Bani Umayyah. Ada wabah Al-Jarif, bahkan ada wabah Fatayat ini. Cuman belum ada wabah Muslimat. Wabah Fatayat ini terjadi di Basrah, Kufah, dan di beberapa wilayah di Damaskus, Pak, pada abad ke-8. Ya. Kenapa disebut dengan wabah Fatayat? Karena ternyata pada wabah ini kebanyakan korbannya adalah yang meninggal itu adalah orang-orang atau pelayan-pelayan perempuan dan wanita-wanita muda. Makanya disebut dengan wabah Fatayat. Mungkin COVID ini karena yang menyerang orang-orang tua, maka sebetulnya namanya wabah Ajuzah gitu ya, wabah Syuyukhah sebagainya gitu ya. Kemudian juga dalam literatur keislaman kita juga kenal istilah wabah al-ashraf, ya, sesuai dengan namanya disebut dengan wabah al-ashraf karena ternyata ada wabah ini yang memang mentarget orang-orang tertentu. Jadi dalam wabah al-ashraf ini yang ditarget adalah orang-orang lelaki dari kalangan bangsawan, orang-orang kaya, orang-orang terhormat gitu. Makanya disebutkan al-ashraf, orang-orang mulia, bangsawan, orang-orang yang hidup di awan gitu ya. Itu terjadi di Irak dan Suriah pada abad ke-8 ya, selama pemerintahan Al-Hajjaj gitu. Sehingga memang kalau kita lihat wabah-wabah yang terjadi itu biasanya dia merujuk kepada, kalau dalam literatur keislaman itu bisa merujuk pada tempat di mana wabah itu berasal gitu. Kayak Wuhan mungkin. Dulu kita kenal dengan Wuhan pandemic gitu, Wuhan disease gitu ya. Karena COVID berasal dari Wuhan gitu. Atau juga merujuk kepada target korban gitu ya. Target wabah itu ke siapa gitu. Atau merujuk juga kepada tahun gitu. Misalnya ada wabah 743, 744 gitu. Karena mungkin tidak ada nama spesifik gitu, maka disebut dengan wabah 743 yang dilaporkan menewaskan lebih dari 100.000 orang di wilayah Mesopotamia dan 20.000 jiwa tiap hari selama 1 bulan di wilayah Basrah dan Hawar. Kemudian ada wabah salam juga terjadi di Basrah pada. Jadi poinnya adalah bahwa virus, wabah, pandemik atau epidemik itu sesuatu yang biasa terjadi dalam kurun waktu tertentu gitu dan menewaskan banyak orang dan tidak memilih dari kalangan tertentu. Kemudian ini update terbaru, baru saya tadi buka di global update global update untuk COVID-19 ini. Sampai 13 April 2020, saat ini virus ini sudah menginfeksi lebih dari 1.800.000 orang, total kematian 113.000. Tetapi yang membuat kita agak lega gitu ya, ternyata tingkat kesembuhannya itu lumayan tinggi gitu. Sebanyak 421.000 sudah sembuh. Jadi kalau kita hitung di sini mungkin sekitar berapa ini Pak ya? 20%-an Pak ya. Sudah sembuh. Di Malaysia bahkan tingkat kesembuhan dari COVID ini sudah mencapai 45% lebih Pak. Dari total kasus COVID gitu. Kemudian negara-negara terinfeksi tadi Ibu menyebutkan sekaligus dengan teritori tertentu itu sudah 210 negara dan teritori. Ya, jadi sudah hampir seluruh negara terdampak COVID ini. Nah, di Malaysia per 12 April 2020 kita memiliki jumlah kasus keseluruhan sebanyak 4.683 dan kasus yang masih dirawat sebanyak 2.499. Jadi sembuhnya sudah hampir separuh, Pak, 2.108. Jadi kita mengalami tingkat kesembuhan mungkin yang paling tinggi, salah satunya tingkat kesembuhan di dunia gitu, yaitu hampir melampaui 45%. Ya. Kemudian kita memiliki kematian sebanyak 76% dan paling rendah Pak dibanding negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat the average fatality rate itu sekitar 4-5%, di Malaysia itu tingkat kematiannya cuma 1,6%.
1,6% dari total kasus COVID. Di Indonesia nggak tahu berapa itu, hampir 10% kalau nggak salah Pak ya. Berapa Bu? Ya, hampir kita 10. itu yang tadi itu 4.271 ya kalau nggak salah hari ini. Terus yang sembuh itu 373, yang meninggal 359. Iya. 12 April itu. Hampir 10% ya, 8-9%. Hampir, kurang dikit ya. 10%. Saya bisa memahami karena apa? Karena menurut saya banyak mungkin pasien yang terinfeksi itu belum teridentifikasi. Karena kalau kita lihat data gitu, sepatutnya rata-rata kematian itu harus lebih rendah dari 5%. Gitu. Karena tingkat kesembuhannya 95%. Sehingga kalau tingkat kematiannya di atas 5%, berarti ada orang-orang yang sebenarnya kemana-mana membawa virus ini gitu, dan menyebarkan ke orang-orang lain gitu. Mungkin itu juga salah satu faktornya karena memang kita kemampuan untuk melakukan rapid test itu sangat lemah. Saya baca berita kemarin itu dari per 1 juta itu cuma 48 orang kalau nggak salah Ibu ya, yang diuji gitu. Yeah. Saya katakan bahwa virus ini tidak bisa menggunakan metode sampling sebagaimana statistik gitu. Dia harus populasi gitu. Karena sampling tidak menunjukkan populasi gitu. Bisa jadi walaupun 99% yang sudah diuji, bisa jadi 1%-nya itu juga terkena COVID gitu. Jadi mestinya idealnya memang harus populasi bukan sampling, apalagi kalau hanya 48 orang dari 1 juta jiwa. Baik, kita masuk kepada lockdown di Malaysia. Tadi saya katakan bahwa istilah yang digunakan di Malaysia adalah MCO, Movement Control Orders, atau penjarakan sosial besar-besaran. Nah, ada beberapa implikasi dari kebijakan ini. Setidaknya ada 6. Ya, dari kebijakan ini ada 6 implikasinya. Yang pertama adalah larangan terhadap mass movement, ya, gerakan, ya, atau pergerakan manusia dari tempat ke tempat yang lain, baik untuk tujuan keagamaan, olahraga, sosial, maupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Jadi dilarang sholat Jumatan, dilarang ke masjid. Saya bisa laporkan di sini, per hari ini saya sudah 4 kali tidak sholat Jumat. Itu kalau masuk hadis itu sudah munafik gitu, tapi semoga ini maafkan ini. Karena kejadiannya luar biasa. Nggak tahu di Jogja sudah berapa kali, Pak Yazid? Saya sudah 3, Pak. Sudah 3. Oke. Ini kalau menang-menangan ini saya masih menang ini. Dan insya Allah akan semakin lama. Kalau ada kemungkinan juga, Pak, di Malaysia itu Idul Fitrinya juga di rumah, Pak. Jadi lockdown kita itu dimulai 18 Maret sampai 30 Maret. Lalu kemudian diperpanjang lagi sampai 14 April. Minggu kemarin diperpanjang lagi sampai 28 April dan ada kemungkinan diperpanjang lagi sampai 27 Mei. Karena kalau teorinya itu dia ada 72 hari teori gitu, 14 hari untuk ini, 14 hari untuk ini, sebagainya. Jadi 2 bulan berapa hari? 2 bulan 12 hari. Itu idealnya kalau menurut WHO. Jadi memang larangan untuk berkumpul. Jadi kita memang pergerakan kita sangat sulit, Pak, ya. Jadi aturannya kalau kita itu kalau mau keluar itu hanya dibolehkan untuk tujuan-tujuan bahasa Malaysianya kecemasan gitu. Darurat gitu, untuk membeli bahan pokok atau untuk ke rumah sakit ya itu. Dan itu pun harus sendiri, Pak, nggak bisa berdua. Gitu. Jadi makanya sekarang ini yang memenuhi pasar-pasar raya itu supermarket itu, dan mal-mal tutup semua kecuali yang menyediakan bahan makanan gitu. Itu lelaki semua, ibu-ibunya di rumah. Gitu. Makanya karena lelaki nggak biasa belanja gitu, akhirnya mereka bawa contekan gitu, Pak, apa yang mau dibeli gitu. Sehingga mereka kebingungan itu, bapak-bapak yang nggak biasa ke pasar itu. Akhirnya sekarang di beberapa pasar itu disediakan pembantu untuk membantu membantu belanja gitu untuk lelaki-lelaki yang biasanya yang tidak biasa membantu istrinya dalam kondisi normal gitu ya, kayak saya gitu. Jadi jadi kayak gitu. Jadi jarak 10 kilo maksimal kita bisa bergerak. Kemudian di setiap spot itu banyak razia, Pak. Banyak roadblock gitu ya. Jadi penutupan jalan. Jadi di seluruh negara kita ada lebih dari 1.600 polisi dan tentara di situ, Pak. Hadir untuk memastikan bahwa
tidak ada pergerakan, gitu. Tidak ada orang-orang yang keluyuran tanpa ada tujuan yang jelas. Jadi kalau keluar pun kita harus ada surat, ada alasan yang jelas, tidak boleh lebih dari seorang. Kemudian kalau gagal memberikan alasan, imma disuruh balik. Saya beberapa kali disuruh balik. Kemudian yang kedua, didenda Pak, 1.000 ringgit atau setara dengan 3.800.000. Denda karena karena melanggar gitu, melanggar perintah pergerakan ini. Kemudian yang kedua, larangan untuk bepergian ke luar negeri, termasuk masuk ke dalam negeri, Pak. Jadi makanya pesawat-pesawat itu sudah banyak di cancel, bahkan jarang sekali ada pesawat masuk ke Malaysia dan ke Indonesia gitu. Sehingga kalau mau pulang itu rata-rata orang-orang itu lewat jalan tikus gitu, melalui jalur Johor. Gitu. Karena poin ketiga itu adalah restriction on the entry of all tourists and foreign visitor into the country. Turis nggak boleh masuk, orang luar nggak boleh masuk ke Malaysia, orang Malaysia nggak boleh ke luar negeri. Kalau ada orang Malaysia dari luar negeri mau masuk ke negaranya, maka dia harus melakukan karantina 14 hari. Saya pikir kebijakan ini juga dilakukan di Indonesia. Kemudian yang keempat, seluruh perkuliahan, sekolah, SD, TK, semuanya harus ditutup. Tahfidz, pondok pesantren, semuanya ditutup. Kemudian yang keenam ini yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap ekonomi adalah closure of all government and private premise. Jadi seluruh bisnis, seluruh pertukuan itu harus ditutup baik yang dimiliki negara atau swasta. Kecuali yang terlibat dengan essential services, jasa-jasa yang sangat esensial untuk memastikan kehidupan tetap berjalan. Yang daruriyah gitu kalau dalam Mekosid itu, Pak. Itu pasar raya gitu. Itu pun harus antri, Pak, berjarak 2 meter setiap orang itu, dan kemudian hanya bisa masuk 5 orang per shift gitu. Sehingga antrinya itu bisa mengular itu karena jaraknya betul-betul dijaga secara ketat. Kemudian pasar raya, perbankan, pasar modal itu masih boleh dibuka, klinik kesehatan sebagainya. Jadi ada 9 essential services yang masih boleh bisa beroperasi di Malaysia. Selebihnya ditutup sampai hari ini ini adalah hari ke-25. Jadi otomatis denyut ekonomi di Malaysia ini setengah hidup atau sudah setengah mati gitu, Pak, ya. Setengah mati gitu. Bahkan kendaraan sudah tidak boleh keluar sama sekali di atas jam 10 malam. Baik, nah apa dampak ekonominya? Kalau kita lihat dari data dari announcement Bank Negara Malaysia atau Central Bank of Malaysia mengatakan bahwa tentu dalam konteks financial system ini akan berdampak dahsyat kepada perbankan, ya, kepada lembaga keuangan di Malaysia, termasuk lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan takaful gitu ya. Itulah kenapa kemudian sekarang ini apalagi negara juga memberikan enforcement kepada perbankan untuk melakukan moratorium, Pak. Jadi nasabah pembiayaan perbankan baik itu di bank syariah atau bank konvensional untuk perumahan, mobil, dan sebagainya itu harus ditunda pembayaran sampai 6 bulan ke depan. Coba bayangkan sekarang, selama 6 bulan ke depan, otomatis bank syariah, bank konvensional, lembaga keuangan tidak memiliki pendapatan. Tapi pada saat yang bersamaan dia tetap harus membayar bunga kepada nasabahnya selama 6 bulan. Untuk takaful, untuk asuransi, selama 3 bulan tidak harus melakukan moratorium terkait dengan pembayaran premium atau kontribusi takaful. Jadi selama 3 bulan otomatis asuransi nggak dapat pendapatan sama sekali, sementara klaim tetap berjalan gitu. Orang sakit, orang meninggal, kecelakaan, sebagainya. Akhirnya kenapa kemudian ini yang kemudian World Bank juga melakukan prediksi bahwa growth Malaysia atau tingkat ekonomi Malaysia ini akan minus pada tahun 2020, diproyeksikan minus 0,1%. Padahal di tahun 2019 kita masih mengalami peningkatan ekonomi 4,3 atau 4% gitu. Termasuk juga di Indonesia saya juga dengar skenario terburuknya juga bisa
minus 0,4%. Ya. Nah, siapa yang paling terdampak dari aspek ekonomi terhadap kebijakan lockdown ini? Tentu tadi saya katakan small and medium enterprise. Jadi perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Karena mereka harus total tidak beroperasi. Termasuk korporasi juga. Termasuk juga perbankan, Pak. Termasuk juga lembaga keuangan. Kenapa? Karena ada istilah mengatakan bahwa the bank follows the business gitu ya. Jadi ketika sektor realnya mandek seperti sekarang gitu, maka otomatis mereka tidak dapat revenue. Ketika tidak ada revenue, maka tidak ada profit. Ketika tidak ada profit, maka cicilan akan bermasalah gitu. Ketika cicilan bermasalah, maka sektor perbankan juga akan bermasalah. Itu teori ekonominya. Sehingga kemandekan di sektor real ini akan berakibat otomatis kepada sektor finansial gitu. Pada sektor finansial, apalagi sekarang sudah diproyeksikan akan terjadi NPF besar-besaran karena tadi the closure of business itu penutupan bisnis secara besar-besaran yang berakibat terhadap mangkraknya cicilan, NPF tinggi, NPL tinggi. Lalu di sisi dia juga tidak boleh melakukan klaim pembayaran kepada nasabahnya gitu. Itu luar biasa gitu. Maka saya melihat, Pak, menurut saya krisis sekarang ini akan jauh lebih dahsyat dampaknya gitu daripada krisis 98, 9798, 2008, 2013. Karena krisis-krisis itu kebanyakan yang sebelum-sebelumnya itu lebih kepada financial sector gitu, Pak. Sedangkan pasar tetap berjalan gitu, penjual, pembeli tetap bertemu gitu. Pasar tradisional tetap bergerak sebagainya gitu. Tapi sekarang semuanya mati gitu. Semuanya mati. Pasar yang real tidak bisa jalan karena harus ditutup gitu ya. Kemudian juga perbankan juga tidak bisa memberikan pembiayaan, bahkan tidak bisa mengambil pembayaran gitu. Dan negara susah hadir. Kalau dalam kondisi normal, ketika ada masalah gempa, negara hadir untuk melihat gitu ya. Kalau ada masalah banjir, mereka hadir. Tapi sekarang dengan adanya virus ini, negara juga takut mau hadir. Jadi kontrolnya juga lewat online gitu. Atasi masalahnya juga lewat online. Itu kan susah gitu. Karena kalau datang, negaranya juga bisa mati gitu. Jadi krisis kesehatan ini imbasnya juga pada krisis ekonomi yang luar biasa dan ujung-ujungnya krisis sosial. Ujungnya krisis sosial dan di Malaysia sudah kami alami. Nanti kita akan cerita di dampak pada krisis sosial. Tapi di ekonomi ini menurut saya dampak yang paling dirasakan adalah kepada pekerja-pekerja asing termasuk Indonesia, Bangladesh, India dan Pakistan. Sebagai negara-negara paling banyak negara-negara yang mengirimkan paling banyak pekerja asing di sini. Jadi kenapa kemudian warga kita paling terdampak? Karena mereka ini adalah sektor yang bekerja harian dengan gaji harian. Gitu. Sehingga ketika mereka dapat gaji, biasanya mereka langsung kirim ke rumahnya, kirim ke Indonesia untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya, untuk mungkin bangun rumah, untuk pendidikan keluarganya gitu. Atau untuk bahkan menyicil untuk masa depannya gitu. Kemudian selebihnya habis untuk makan, habis untuk bayar hutang. Sehingga mereka tidak pernah melakukan mitigasi resiko gitu, proyeksi bahwa ke depan akan terjadi lockdown seperti ini di mana pekerjaan ditutup 100% gitu, 100%. Ya, ketika ini terjadi maka mereka sangat terdampak dan terpukul sekali dan nyaris mereka tidak memiliki pendapatan sama sekali. Sementara simpanannya tidak ada gitu. Itu yang kenapa kemudian ormas-ormas di kita, relawan-relawan bergerak. Saya mewakili masyarakat ekonomi syariah, kemudian dari NU, dari Muhammadiyah, semua sekitar 20 ormas kita bergerak, Pak. Cuma memastikan bahwa mereka hanya bisa makan. Yang bisa kita bantu hanya menyalurkan beras, tidak lebih gitu. Kondisi di lapangan ketika kita turun, Pak, luar biasa gitu. Luar biasa memprihatinkan gitu. Kita awalnya tidak pernah berpikir separah itu gitu. Saya awalnya hanya berinisiasi untuk mengumpulkan sumbangan, setelah itu biar disalurkan oleh ormas yang lain gitu. Tapi karena responnya banyak, kemudian permintaannya juga banyak, kita coba turun ke lapangan. Ketika kita turun ke lapangan, Bapak Ibu sekalian, ternyata sebagian dari mereka memang sudah betul-betul kehabisan bekalan makanan.
Ada sebagian dari mereka berhari-hari sudah hanya minum air, Pak, karena nggak punya makan. Sebagian dari mereka cuman makan Indomie, Pak. Makan mie goreng berhari-hari, 4-5 hari gitu. Baru kita bantu beras. Tapi beras pun kita hanya bisa bantu 5 kilo, 10 kilo yang dalam seminggu mungkin habis karena mereka makan bersama 5-6 keluarganya. Bahkan itu sudah masuk berita Kompas, sebagian mereka terpaksa harus makan kucing, Pak. Harus makan binatang gitu. Harus makan tikus gitu. Harus makan tikus itu di daerah Sarawak gitu. Bahkan kemarin saya juga ini juga terkait dengan dampak sosialnya gitu ya. Ketika mereka lapar ini ya, yang kita khawatirkan adalah ketika mereka lapar, maka ini akan berdampak pada krisis sosial gitu. Jadi krisis ekonomi mulai dari krisis kesehatan berdampak pada krisis ekonomi memiliki dampak pada krisis sosial. Ketika sudah terjadi krisis sosial, maka kita nggak bisa membayangkan apa yang terjadi, Pak. Maka akan terjadi chaos, penjarahan, perampokan, sebagainya, dan ini saya pikir akan betul-betul memburukkan hubungan dua negara, bahkan dunia gitu. Ketika misalnya tidak ada langkah konkret dari negara untuk hadir membantu tenaga-tenaga kerja kita yang sudah sangat darurat kondisinya itu, maka mereka bisa melakukan apa saja. Misalnya tadi malam saya dapat laporan dari beberapa orang bahwa di daerah Selangor sudah ada beberapa TKI kita yang berani mencuri karena untuk mengganjal perutnya. Karena sudah nggak ada yang dimakan, mereka terpaksa mencuri. Itu 1-2 kasus, Pak. Tapi hari-hari ke depan ini akan lebih parah, di mana relawan, ormas, dananya sudah semakin menipis, di satu sisi keperluan semakin banyak. Kondisinya semakin memprihatinkan. Ya, kalau ini tidak ditangani dengan tepat oleh negara, maka saya bisa memprediksikan terjadi krisis sosial. Dan ini sudah dimulai. Bahkan kemarin di Putrajaya, seorang WNI kita menyerang polisi, Pak, yang sedang bertugas di Putrajaya. Kita bisa memahami, mungkin karena mereka lapar, gitu. Mungkin karena mereka sudah tidak memiliki pasokan makanan yang bisa mereka makan untuk kehidupan sehari-hari. Saya hari-hari harus menerima banyak aduan, telepon, SMS, sebagainya terkait dengan kondisi masyarakat kita, Pak. Luar biasa. Khususnya yang terdampak dengan PKPD, Pak. Perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan atau lockdown karena mereka tidak bisa keluar rumah sama sekali. Tempat itu dijaga ketat, bahkan pakai istilahnya duri itu, kawat berduri itu. Nggak bisa keluar bahkan untuk membeli apapun. Mereka hanya dikirim kayak orang penjara 2 kali sehari gitu. Tetapi saya tanya, 2 kali sehari itu apa makanannya? Pagi katanya roti canai, malam makan kayak makanannya orang yang di penjara. Jadi tidak punya asupan gizi yang baik dan sebagainya. Dan ini banyak menimpa, ada sekitar 5 wilayah yang kena terdampak total lockdown yang seperti ini. Dan sampai saat ini kita belum mendengar KBRI bergerak untuk merespon ini. Jadi ini kondisi yang bisa kita laporkan terkait dengan bagaimana dampak lockdown terhadap ekonomi dan sosial, khususnya kepada masyarakat di Indonesia. Nah, kalau di Malaysia, tentu memang saya melihat negara betul-betul hadir ya Pak ya untuk memastikan bahwa setidaknya dampak lockdown ini tidak terlalu serius, gitu, tidak terlalu besar kepada masyarakatnya. Cuman lagi-lagi kalau kita melihat respon dan kebijakan yang dilakukan oleh negara Malaysia itu lebih banyak mengarah kepada warganya, gitu. Mereka mengalokasikan 280 miliar ringgit untuk perlindungan rakyatnya, welfare, kemudian untuk mendukung perniagaannya supaya tetap survive, kemudian juga memastikan ekonomi tetap bisa berjalan. Dan mereka punya moto yang cukup bagus menurut saya, yang mengatakan no one left behind gitu. Atau bahasa Malaysianya, tiada golongan akan tercicir gitu. Jadi tidak ada orang yang akan tercicir dari kebijakan ini. Dan kita lihat kebijakan-kebijakan ini, kalau kadang kita juga jujur Pak, kita kadang merasa iri gitu ya dengan pemerintah negara tetangga ini Pak ya, terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan itu betul-betul komprehensif gitu ya, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakatnya gitu. Sedangkan kita Pak, kita berbasis relawan gitu. Berbasis relawan yang
sumbangan dari pribadi gitu ya, kapasitasnya terbatas gitu. Hari ini kami dari Masyarakat Ekonomi Syariah hanya baru bisa mengirimkan paket sampai hari ini ya, sampai hari ini selama 2 minggu terakhir 1.650 keluarga yang terdampak itu, padahal keperluannya ratusan ribu. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, TKI kita di Malaysia ini tidak kurang dari 3 juta, Pak. 3 juta. Padahal cuma ada 20 ormas yang bergerak. Kalau kita rata-ratakan, kemampuan ormas itu cuma 2.000 keluarga. Sehingga kalau kita kalikan, berarti kemampuan ormas itu hanya mampu membantu 40.000 keluarga. Jadi ada masih jutaan yang masih tidak tertangani. Dari KBRI juga ada bantuan, cuman sangat terbatas. Saya nggak tahu bagaimana mekanismenya, tetapi masih banyak yang sangat tidak tersentuh bantuan-bantuan yang seperti ini. Gitu. Nah, dari 250 miliar ini kemana alokasinya? Kalau kita lihat di sini secara lebih spesifik, misalnya 300 ringgit diberikan kepada siapapun untuk melakukan medical check up. Kemudian tadi saya katakan selama 3 bulan tidak perlu membayar premi asuransi. Dokter dan para perawat diberikan tunjangan 600 ringgit per bulan atau setara dengan 1,5 juta. Tentara, polisi dan para pihak keamanan diberikan tunjangan 200 per bulan. Kemudian bantuan. Nah, ini jadi kalau kita lihat bantuan ini mengarah semua sektor, semua kelompok, semua masyarakat. Misalnya gini, untuk masyarakat warga Malaysia yang memiliki gaji di bawah 4.000 itu paling sudah tinggi loh Pak, sekitar 15 juta, itu akan mendapatkan tunjangan dari negara 1.600 ya, sekitar 7 jutaan ya, sekitar 6 sampai 7 jutaan. Kemudian kalau gajinya di atas 4.000, di atas 15 juta sampai 30 juta, maka dikasih 1.000 ringgit. Jadi yang gajinya tinggi tetap dikasih ini. Gitu. Padahal mereka masih work from home. Gitu. Kemudian untuk yang masih bujang, nah ini enak. Jadi bujangan di sini juga dapat 800. Yang jomblo-jomblo juga mereka kasih. Kasih bantuan 800 kalau dia memiliki pendapatan di bawah 2.000 ringgit atau 250 kalau mereka memiliki pendapatan di antara 2.000 sampai 4.000. Kemudian juga untuk seluruh mahasiswa juga dikasih bantuan 200 ringgit per orang. Dan seterusnya misalnya penangguhan pembayaran, Pak. Tadi pembayaran pembiayaan selama 6 bulan dari perbankan, kemudian pembayaran rumah ya. Rumah juga 6 bulan nggak usah bayar, utamanya pada rumah-rumah yang dimiliki oleh negara gitu. Rumah sewa untuk perumahan awam istilahnya, public house. Kemudian orang-orang yang terdampak dengan COVID ini akan mendapatkan tunjangan 50 ringgit per hari, 200 ringgit untuk makan mereka. Dan yang paling menarik dan ini juga bisa kita nikmati termasuk warga asing adalah diberikannya internet percuma. Percuma itu masih gratis, bukan sia-sia. Jadi internet gratis gitu sampai selama periode ini untuk 1 giga per hari gitu. Dan seluruhnya dapat yang ini. Seluruh masyarakat termasuk warga dari negara lain juga bisa mendapatkan manfaat ini. Apalagi ini kita lihat banyak sekali paket yang diberikan oleh negara Malaysia kepada warganya. Misalnya 100 juta bagi penyediaan kemudahan infrastruktur tempat penyimpanan dan pengagihan makanan, 1 miliar untuk tujuan dana jaminan makanan, memastikan bahwa tidak ada warga yang kelaparan, mereka mengalokasikan 1 miliar ringgit. Kemudian bahkan kepada sektor-sektor SMI, Pak, sektor-sektor perusahaan kecil dan menengah, itu gaji pegawainya yang tidak bekerja atau yang kerja di rumah, itu gajinya disubsidi oleh negara. 600 per orang, per pegawai, sekitar 2 juta per orang. Itu negara yang akan membayarkan. Jadi mereka melarang
seluruh perusahaan-perusahaan baik sektor kecil, menengah dan besar untuk memecat warganya, memecat pegawainya, untuk mem-PHK pegawainya karena negara hadir untuk memberikan subsidi. Jadi walaupun walaupun mereka menerapkan lockdown, tetapi tetap perusahaan beroperasi dengan mekanisme work from home, Pak. Work from home, sehingga gaji tetap jalan, bahkan disubsidi oleh negara. Cuman memang tidak semua sektor-sektor perusahaan ini, jasa dan barang ini bisa dikerjakan dari rumah kan gitu, Pak. Supir nggak bisa kerja dari rumah, apalagi dokter nggak bisa kerja dari rumah, Grab nggak bisa kerja dari rumah, tetap harus ada yang keluar. Padahal kita keluar nggak bisa. Jadi itu yang terdampak. Makanya kalau menurut saya, nah termasuk juga pekerja-pekerja kita, pekerja bangunan, itu nggak bisa dikerjain dari rumah. Nggak bisa bangunan itu berdiri sendiri dengan hanya menggunakan internet gitu, atau komputer gitu. Nah sehingga kenapa itu kemudian WN kita yang paling terdampak karena mereka adalah pekerja-pekerja kasar gitu ya, yang hanya menggunakan hard skill gitu ya, bukan soft skill gitu, sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan atau memanfaatkan fasilitas work from home itu. Yang ada adalah die from home. Die at home gitu, meninggal di rumah jadinya gitu. Karena mereka nggak ada pekerjaan, duduk di rumah, tidur seharian gitu ya, kurang makan. Bisa jadi saya katakan kalau krisis ini tidak diatasi dengan betul, dengan tepat, dan negara tidak hadir, maka bisa jadi korban atas krisis dampak lockdown ini itu bisa lebih besar daripada korban COVID sendiri, Pak. Sehingga yang terakhir, ini yang mungkin kita bisa belajar dari Malaysia, ini slide terakhir, bahwa prinsip Malaysia itu adalah nyawa itu lebih berharga dari hanya sekedar pembangunan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi mereka mengesampingkan, Pak, pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya, karena mereka memiliki filosofi bahwa setiap nyawa berharga. Ini saya quote dari pernyataan terakhir oleh Perdana Menteri Malaysia pada hari Jumat kemarin. Dia mengatakan apa? Setiap nyawa berharga. Saya bertanggung jawab menjaga keselamatan nyawa saudara-saudari. Setiap nyawa adalah berharga, baik bayi, orang muda, orang dewasa, atau warga emas maksudnya orang tua, semuanya bernilai. Kehilangan satu nyawa karena virus ini bukan berarti kehilangan kepada suami, istri, anak-anak, atau keluarga terdekat saja, tapi juga merupakan suatu kehilangan besar buat negara. Jadi dia melihat nyawa itu bukan hanya kepentingan keluarganya, individu, tapi ini adalah juga kepentingan negara. Sehingga mereka meletakkan kepentingan nyawa manusia di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Mereka siap dengan segala resiko, pertumbuhannya minus dan sebagainya, yang penting nyawa warga mereka terselamatkan. Itu saja mungkin Pak, sekedar Ibu Sunarsi juga pengantar diskusi dari saya, semoga tidak terlalu panjang. Mohon maaf kalau kepanjangan, cuman mungkin itulah pesan terakhir dari saya. Mungkin dari yang hadir ini ada memiliki koneksi dengan negara, pemangku kebijakan di pusat sana. Saya mewakili teman-teman ormas relawan di Malaysia yang setiap hari berinteraksi dengan masyarakat kita yang ada di sini. Mereka sudah mengalami krisis yang mengkhawatirkan, yang kalau tidak ditangani dengan tepat maka bisa berakibat kepada krisis sosial atau kerusuhan yang tidak kita inginkan bersama. Oleh karena itu saya berharap siapapun yang mendengar ini dan memiliki koneksi dengan pemangku kebijakan, saya berharap negara harus hadir dan memberikan kebijakan yang tepat kepada masyarakat kita yang terdampak di Malaysia. Ada beberapa alternatif. Yang pertama, misalnya negara hadir untuk menjemput mereka dari Malaysia dengan cara apapun. Kalau tidak mau menjemput karena takut membawa virus dari sini, takut menjangkiti orang lain di sana, negara hadir memberikan bantuan, baik sembako atau bantuan langsung tunai, gitu. Atau bantuan langsung tunai. Yang penting mereka bisa makan,
Yang penting mereka masih bisa hidup. Gitu. Kalau tidak, maka kita bisa melihat krisis kemanusiaan akan terjadi di Malaysia ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini saja yang mungkin bisa saya share sebagai pengantar diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu Sunarsi untuk memimpin jalannya diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahbubi Ali yang sudah menyampaikan materinya. Oh ya, saya cuma sedikit mengkoreksi apa yang saya sampaikan tadi Bapak. Berdasarkan data per 12 April itu yang terinfeksi itu totalnya 4.241. Itu yang positif, kemudian yang sembuh itu 359, sedangkan yang meninggal itu ada 373. Itu yang ada di Indonesia. Cuman mengkoreksi aja daripada nanti saya tadi ada kesalahan seperti itu. Oke, Bapak Ibu peserta webinar The Series 3, silahkan bagi yang mau bertanya atau mengajukan pertanyaan kepada Bapak Mahbubi PhD, saya persilahkan. Tadi sudah banyak sekali ya kebijakan apa saja yang dilakukan di Malaysia itu sudah disampaikan oleh Bapak Mahbubi. Silahkan, mungkin Mas Muhammad Iqbal mau menyampaikan pertanyaan? Halo? Kok nggak dengar ya? Halo, ada pertanyaan? Enggak? Oh ya. Mana Allah, ini ada 95 orang ini. Iya, ada 95 orang, tapi kok belum ada yang anu. Mungkin ada yang mau bertanya, cuman itu apa itu dia punya speaker masih mute, masih ada mode gitu, jadi nggak kedengaran pada kita. Oh iya iya. Harus di unmute. Kayaknya sih. Oke, nggak ada ya? Oh, belum, masih mungkin karena moodnya. Atau kayaknya sih Mas Iqbal itu mau bertanya, tapi agak kesusahan juga mungkin ya. Iya. Oke, Pak Mahbubi, kalau di Indonesia ternyata, kalau di Malaysia tadi kan sambil nunggu yang bertanya ya Pak. Atau saya mungkin. Pak Yazid yang mau bertanya, mau Pak Yazid. Sambil nunggu yang lain ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Mahbubi yang kami hormati. Beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kalau di Indonesia itu diskusinya adalah lockdown atau bukan gitu. Dan itu cukup ramai. Isu itu bahkan mungkin sudah apa ya? Kalau saya malah melihatnya ini sudah masuk ke unsur politik juga. Pilihan untuk tadi istilahnya apa? MCO yang juga nampaknya juga bukan lockdown itu. Betul. Ya, MCO ya namanya ya. Betul. Itu kalau di Malaysia itu ngalami ngalami diskusi cukup panjang enggak untuk melihat perbedaan kondisi aja gitu. Kemudian yang kedua, tadi Pak Mahbubi banyak sampaikan tentang insentif ke masyarakat ya, insentif masyarakat ke masyarakat secara umum. Itu pola pentasarupannya atau pola penyalurannya bagaimana Pak itu? Apakah ada semacam screening warga yang seperti ini yang dianu atau pokoknya total semua warga begitu? Kan kalau kebijakan lockdown itu diterapkan atau tadi MCO diterapkan, tentu kan mengena pada semua orang, baik itu orang pada level bawah maupun menengah gitu kan. Nah kalau di Malaysia bagaimana itu pola pentasarupannya itu? Saya kira itu dulu, sambil menunggu yang lain. Baik, saya respon dulu Ibu ya, Sunarsi kalau boleh. Iya, JJ, monggo Pak. Oke, terkait dengan diskusi Pak ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari sisi politik ya, sebenarnya Malaysia ini diuji, dihantam dengan COVID ini pada situasi yang sangat tidak stabil secara politik. Karena mungkin Bapak Yazid tahu sendiri terjadi pergantian tampuk pimpinan di tengah jalan dari Perdana Menteri Mahathir kepada Muhyiddin Yassin, baik
banyak orang berspekulasi ini bagian dari pengkhianatan dan sebagainya gitu. Jadi baru beberapa hari beliau memimpin setengah bulan itu terjadi kasus COVID yang eksponensial di Malaysia, sehingga saya melihat diskusinya nggak panjang, Pak. Diskusinya hampir tidak pernah terdengar gitu. Jadi tiba-tiba saja Tan Sri Muhyiddin melakukan press conference bahwa akan diberlakukan MCO ini, Movement Control Order. Jadi tidak ada hengki-pengki politik di situ, karena saya pikir kalau negara bisa mengkomunikasikan tujuannya dengan baik, ya, dan diterima oleh masyarakat bahwa ini untuk kepentingan mereka gitu, ini untuk kepentingan nyawa mereka, maka mereka bisa menerima. Dan saya bisa sampaikan di sini bahwa tingkat kepatuhan rakyat Malaysia terkait dengan perintah pergerakan ini itu mencapai 97%. Sangat tinggi sekali. Padahal ini lockdown-nya bukan satu wilayah loh. MCO ini bukan perintah untuk satu wilayah yang membiarkan provinsi-provinsi tertentu untuk mengambil kebijakan itu. Tidak, ini adalah kebijakan pusat yang harus diikuti oleh wilayahnya, oleh seluruh wilayah di Malaysia tanpa terkecuali gitu. Jadi PSBB yang di kita itu adalah sentralisasi gitu. Bukan yang opsional. Kalau di Indonesia masih opsional, Pak ya. Jakarta PSBB, yang lain masih belum sebagainya gitu. Sehingga bisa jadi satunya PSBB aman, yang lain nggak aman gitu. Saling menular akhirnya gitu. Sehingga saya melihat kalau kita mau belajar secara jernih gitu ya dengan pendekatan Malaysia itu adalah negara harus memiliki ketegasan dan menggunakan cara yang baik untuk berkomunikasi dengan rakyatnya. Berbicara tentang dari hati ke hati, tentang pentingnya penjagaan nyawa dan sebagainya gitu. Itu diterima oleh masyarakat. Bahkan ketika diperpanjang sampai 3 kali, Pak, tidak ada gejolak. Nyaris tidak ada gejolak. Bahkan ketika disurvei, Pak, pemerintah melakukan survei apakah setuju diperpanjang atau tidak. Rata-rata, Pak, rata-rata mengatakan setuju diperpanjang. Karena mereka juga concern terhadap nasib keluarganya, nasib orang lain. Itu satu. Jadi kita tidak terlalu banyak diwacana dan di pergulatan politik gitu. Karena kepentingan nyawa manusia itu lebih penting di atas segalanya. Apalagi hanya di atas kepentingan politik, di atas kepentingan ekonomi. Itu satu. Gitu. Itu yang saya harus respect gitu. Kalau kita berbanding misalnya dengan bagaimana respon negara kita gitu ya menghadapi ini gitu. Bagaimana terjadinya perang kata-kata di media atau pernyataan yang saling bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada koordinasi gitu. Ya mungkin karena terlalu besar kita gitu. Agak susah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mekanisme penyalurannya. Ini yang juga kita juga mungkin bisa belajar gitu ya. Karena filosofinya adalah no one left behind. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal gitu, yang tidak terbantu. Maka setiap orang dengan skala ekonomi, dengan status sosial yang berbeda-beda, tetap menerima bantuan, Pak. Jadi ada yang bantuan pada seluruhnya, termasuk seperti misalnya bantuan internet gratis setiap hari, 1 giga. Itu seluruhnya. Bahkan orang non Malaysia pun bisa mendapatkan manfaat itu. Ada yang bantuan untuk seluruh orang Malaysia, misalnya moratorium, perbankan, takaful, asuransi gitu. Itu semuanya tanpa melihat status ekonomi gitu. Jadi otomatis itu, Pak. Negara hadir memberikan daya paksa kepada lembaga keuangan gitu ya untuk melakukan moratorium. Suspending of payment gitu. Jadi selama 6 bulan ini tidak terjadi automatic payment daripada mereka. Dan tidak boleh ada penagihan kepada mereka. Itu yang untuk skala lintas sosial gitu, lintas status sosial. Ada yang berbasis kelompok sosial gitu. Misalnya yang pelajar dia dapat keuntungannya khusus untuk pelajar. Yang masih bujang dia dapat paket tunjangan dan dibagi itu berdasarkan gajinya gitu. Kalau gajinya di bawah 2.000 dia dapat 800 per bulan. Kalau di atas 2.000 dapat 250 per bulan. Kemudian yang sudah berkeluarga, Pak, lihat gaji juga. Kalau di bawah 4.000 dia dapat 1.600 ringgit.
Di atas 4.000 dia dapat apa? Jadi semua dapat itu. Cuman kalau untuk tunjangan yang bersifat monetary, tunjangan langsung tunai itu dia basisnya status sosial. Jadi semakin tinggi gajinya, maka tunjangannya semakin sedikit. Karena tingkat keperluan dia semakin rendah. Jadi gitu. Jadi coba bayangkan, betapa enaknya sekarang itu. Rumah nggak usah bayar, 6 bulan. Kemudian tagihan mobil dan sebagainya di moratorium 6 bulan, dapat tunjangan lagi bersifat berbasis bantuan langsung tunai atau kayak BLT gitu. Nah, bagaimana mekanismenya? Di Malaysia ini dia sudah memiliki integrated data system, Pak. Sistem data yang terintegrasi melalui IC-nya, Pak. KTP-nya itu sudah terintegrasi dengan semuanya. Dengan nomor rekeningnya semuanya. Jadi dengan IC mereka itu negara melalui LHDN ini adalah lembaga hasil negara yang menerima pajak, lembaga pajak gitu Pak ya, yang menerima pajak kemudian menyalurkan bantuan-bantuan itu sudah punya data seluruh warga Malaysia dengan skala gajinya, nomor rekeningnya, nomor HP-nya gitu. Jadi ketika mereka sudah berhak mendapat bantuan, biasanya berdasarkan informasi dari kawan konfirmasi dari LHDN ini, lembaga hasil negara ini, kemudian dikasih tahu bahwa Anda berhak mendapatkan bantuan dalam paket yang ini, kemudian akan ditransfer ke nomor yang ini, mohon konfirmasi apakah benar nomor rekening yang Anda kirimkan, yang ada dalam data kami. Kalau tidak benar, mohon diupdate. Jadi seluruh rakyat Malaysia sudah punya itu. Seluruh Malaysia. Jadi mereka langsung akan transfer, tidak cash secara pakai tangan gitu ya, tunai pakai manual gitu, tapi transfer ke rekening masing-masing gitu, melalui mekanisme tadi. Gitu. Itu Pak Yazid mungkin ya. Jadi itu mungkin Pak. Kelebihannya karena datanya sudah terintegrasi Pak. Integrasi sehingga tidak ada kemungkinan terjadinya duplikasi, tidak ada kemungkinan orang yang tidak dapat, karena sejak mereka lahir mereka terus dapat IC, akte kelahiran sebagainya, dan langsung terintegrasi dengan LHDN. Dan dia akan monitor berapa pendapatannya setiap bulan, kemudian berapa keperluannya, masuk golongan yang mana, B40, M40 atau T20 sebagainya gitu. Itu sudah ada ininya semua gitu. Skalanya semua, sudah ada datanya semua, dan itu terintegrasi gitu. Itu Bu Sunarsi juga ya. Saya kembalikan lagi silakan. Bapak, ini ada beberapa pertanyaan gitu. Saya bacakan ya Pak ya. Nanti ya silakan Pak ya nanti ya. Yang pertama ini dari sebentar. Aris Munandar. Dari Pak Afkar. Pak Afkar dulu kali ya. Banyak ini. Ya. Iya, pertanyaannya banyak gitu ya. Apakah strategi bagi Indonesia untuk masa depan dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini menurut pembicara? Kemudian yang kedua, apa yang membedakan negara tetangga, khususnya Malaysia dengan Indonesia, dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Kemudian yang ketiga, ini ada dalil atau ayat dalam surat Al-Quran dan hadis yang dapat menghubungkan kita dalam menghadapi situasi kondisi seperti pada saat ini gitu. Kemudian yang keempat, apakah kearifan lokal atau local wisdom yang dapat menjadi warisan bagi generasi kita berikutnya dalam menghadapi bencana seperti ini. Kemudian yang kelima ini, Tiongkok dengan sistem komandonya atau komunisnya, dan Indonesia dengan sistem gotong royongnya. Tiongkok dengan status negara maju, sedangkan Indonesia berstatus negara berkembang. Apakah ini yang menjadi perbedaan dari segi kebijakan sosial, ekonomi, dan budaya? Waduh, ini pertanyaan dari Mas Afhar ini aja sudah bisa 2 jam ini. Ikatan Akuntan Indonesia. Oke, baik. Saya sudah bisa baca sendiri. Mungkin saya baca sendiri aja, Bu ya. Yang sudah saya jawab, karena mungkin dalam diskusi kita, dalam presentasi saya beberapa juga sudah saya singgung ya. Jadi saya skip aja ya. Pak Afhar ya. Siapa? Afhar ya. Nanti kalau perlu diskusi lanjut, mungkin kita bisa di luar forum ini. Karena biasanya webinar ini nggak boleh lebih 1 jam. Lebih 1 jam biasanya sudah hilang semua. Sudah pergi ke alam arwah.
Baik, apa strategi bagi Indonesia untuk masa depan dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Strategi. Kalau kita belajar dari negara-negara yang lain yang sukses menghadapi kasus COVID ini, termasuk mungkin di Malaysia, walaupun masih belum berhasil, tapi tidak bisa dikatakan gagal karena jumlah COVID hariannya semakin menurun sekarang, sudah stabil menurun gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, harus ada langkah yang disiplin terkait penerapan PSBB ini, tidak hanya bentuknya opsional kepada wilayah, tapi harus skala nasional. Gitu. Nggak bisa kemudian satu wilayah melakukan PSBB, wilayah yang lain tidak bisa. Karena kalau itu terjadi, lambat laun yang tidak terdampak akan terdampak juga loh, Pak. Kan dulu kan kita juga kayak gitu kan. Kita santai-santai gitu kan. Katanya kita akan bebas karena negara tropis, karena terlalu sudah banyak minum jamu temulawak sebagainya, tapi kena juga. Jadi itu nggak bisa terlalu optimis, itu saya pikir sekarang ini sudah bukan waktunya gitu. Jadi PSBB itu harus dilakukan secara disiplin dan secara nasional. Yang kedua, rapid test itu harus lebih masif lagi gitu. Karena bisa jadi orang itu sudah membawa virus tanpa diketahui gitu. Dia bisa kuat karena imunnya baik gitu, tapi orang yang rentan akan terdampak. Jadi 48/1 juta itu sangat-sangat tidak cukup, ya, sangat tidak cukup. Bahkan kalau di Malaysia, Pak, beberapa hari ini datang Pak dari rumah ke rumah, Pak, untuk melakukan rapid test COVID ini gitu. Kemudian yang ketiga, negara harus hadir untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat ini, utamanya pangannya, terpenuhi gitu. Karena tadi, jangan sampai krisis kesehatan ini, ujung-ujungnya nanti krisis ekonomi, ujungnya krisis sosial gitu, Pak. Yang paling kita takut adalah krisis sosial, Pak. Karena kalau lapar itu, semua orang bisa melakukan apa saja. Kalau kata Sayyidina Ali, kadal fakru ayyakuna kufron, bisa jadi kafir. Bukan hanya kafir ini, Pak. Bisa ambil barang orang juga itu. Bisa melakukan chaos gitu, penjarahan sebagainya gitu. Nah, yang paling kita tahu adalah krisis ekonomi. Kenapa? Karena saat ini beda dengan krisis sebelumnya yang lebih banyak pada financial crisis, monetary crisis banyak. Sekarang ini minimal 3 krisis berbarengan gitu, Pak. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial. Jadi banyak uncontrolled variable-nya di sini. Banyak variabel-variabel yang uncontrollable gitu, yang tidak bisa dikontrol oleh kita. Dan negara tidak bisa dengan leluasa untuk hadir gitu. Karena mereka juga takut terdampak gitu. Jadi itu mungkin 3 hal itu. Negara harus hadir, lakukan social distancing secara disiplin melalui PSBB itu. Yang ketiga adalah pada saat yang bersamaan adalah tes secara masif. Apa yang membedakan negara tetangga dengan Indonesia dalam menghadapi situasi kondisi seperti ini? Saya pikir tadi sudah terjawab. Jadi kalau kita kebijakannya adalah top down, nasional, dan memaksa gitu, bukan opsional, PSBB-nya gitu. Kemudian rapid test-nya masif, kemudian negara hadir memberikan bantuan untuk memastikan mereka tetap survive, kemudian sektor-sektor usaha tetap bisa berjalan dan tidak melakukan PHK kepada pegawainya dengan memberikan insentif gaji. Itu juga harus mungkin ditiru. Moratorium juga harus dilakukan dengan daya paksa. Saya juga masih ingat itu Pak Jokowi itu udah pernah bilang, Pak, ya, yang 3 bulan ya, nggak usah bayar di bank gitu. Tapi BMT banyak yang nggak ikut tuh, Pak. Koperasi nggak ikut itu. Itu kayaknya khusus untuk driver, untuk ojek kredit yang untuk ojek aja. Iya. Ya makanya. Jadi itu masih belum bagus. Belum ini gitu ya. Jadi harus ada daya paksa gitu. Jadi menurut saya pendekatannya harus top down gitu, bukan bottom up. Jadi negara yang harus hadir gitu. Kemudian dalil apa yang dapat menghubungkan kita? Wah, ini sudah jadi ustadz ini. Saya bukan ustadz, Pak. Ini kok ini karena di rumah aja gitu. Karena habis gundul saya. Jadi mungkin sedikit ya. Rasulullah itu pernah melakukan lockdown, Pak, 3 tahun gitu. Pernah di lockdown gitu ya, selama 3 tahun gitu. Tapi beliau bisa survive. Cuman apa yang bisa kita belajar? Jadi sebenarnya istilah lockdown ini bukan istilah baru dan bukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan konsep Islam. Jadi Rasulullah pernah menyatakan lockdown, lalu kemudian Rasulullah juga pernah dalam satu hadis itu memerintahkan untuk lockdown ini. Memerintahkan untuk lockdown. Suatu ketika sahabat bertanya, apa yang akan terjadi
bagaimana pendapatmu wahai Rasul terkait dengan ta'un? Ya, ta'un itu atau wabah seperti buas. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya ta'un ini adalah azab, ya, adalah azab atau cobaan lima yasha bagi siapa yang dikehendaki. Innahu kana adzaban lima yasha. Tetapi rahmat bagi orang yang beriman gitu. Jadi azab bagi orang yang dikehendaki, tapi rahmat bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau ta'un datang ke tempat kamu, maka kamu jangan keluar dari rumah kamu. Kamu jangan keluar dari rumah kamu, dan orang yang dari luar daerah jangan masuk ke tempat itu. Itu yang menjadi basis Sayyidina Umar tadi. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari qadar Allah yang buruk kepada ketentuan Allah yang baik gitu. Makanya Sayyidina Umar tidak masuk dasarkan hadis ini. Jadi kalau ada ta'un di tempat, orang yang ada di tempat itu jangan keluar dari sana sehingga tidak menular kepada orang lain, dan orang yang dari luar jangan masuk ke sana supaya tidak terkena juga gitu. Nah, ini lockdown nih, Pak, gitu. Dan ada janji yang dikatakan oleh Rasulullah di sini, sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam rumah untuk menghadapi lockdown ini, PSBB ini, dengan sabiran wa muhtasiban, karena sabar dan tidak ada tujuan lain kecuali mencari ridha Allah, ikut ulil amri supaya menyelamatkan diri dan keluarganya dari wabah ini dan tidak membahayakan orang lain, maka pahalanya sama dengan pahala ajri syahid. Pahala orang yang mati syahid. Bahkan dalam hadis lain dikatakan orang yang meninggal karena kena wabah itu adalah meninggalnya disamakan dengan meninggal dalam kondisi syahid. Jadi seperti itu. Sehingga itu sebenarnya teori Islam. Oke, ketika menghadapi wabah, yaitu orang yang terkena wabah di suatu tempat jangan keluar rumah, jangan keluar ke daerah lain, dan orang yang dari luar jangan masuk ke dalamnya. Dikenal istilah sekarang lockdown, MCU atau sebagainya. Padahal dasarnya dari itu hadis. Dan apakah pernah terjadi? Terjadi. Rasulullah pernah mengalahkan itu 3 tahun, kemudian pada Sayyidina Umar itu juga ketika terjadi wabah Amwas itu juga melakukan lockdown pada wilayah-wilayah yang terkena, dan Sayyidina Umar bahkan ketika mau masuk wilayah itu dia balik lagi berdasarkan hadis yang tadi diceritakan, sahih hadis dari Sahih Bukhari. Baik, udah jam berapa ini sudah ini? Sudah lapar ini semua ya? Mohon maaf ini sudah jam 11. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan ya Pak ya. Cuma ya, jadi sudah jam 11. Jadi harus tutup ya? Harus, iya. Kita kan waktu kita hanya 1 jam saja. Baik, atau saya cepat-cepat aja ya, cepat-cepat kasihan yang ini atau gimana? Iya, tidak usah semuanya saja Pak. Oke, apa kearifan lokal? Iya, Tiongkok. Nanti kita bisa diskusi bareng lah ya. Saya akan share slide-nya, kemudian ada nomor handphone dan email, mungkin kita bisa diskusi di ini. Apakah ada data statistik yang terjangkit COVID di Malaysia? Tadi sudah ada ya. Apakah rencana Malaysia mendeportasi warga asing sampai saat ini belum? Terkait kebijakan pending payment yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia, adakah ada kebijakan bahwa bank diberikan penangguhan pembayaran bunga simpanan terhadap nasabahnya? Iya, selama 6 bulan, betul. Kemudian tadi sebenarnya kalau mengikuti dari awal, saya pikir banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang sudah terjawab. Iya. Sebenarnya. Bagaimana publik dapat mempercayai transparansi data kasus COVID dengan pertimbangan kualitas koordinasi pihak terkait political will pemerintah? Saya pikir ini karena negara betul-betul masif ya, dan setiap hari senantiasa memberikan update. Kemudian tes-tes yang dilakukan itu di mana-mana, bahkan bisa kita tes drive-thru Pak untuk ini. Jadi itu yang membuat saya pikir kepercayaan warga masyarakat sangat tinggi untuk ini. Bagaimana perusahaan mensikapi para buruh yang bekerja di sana? Beberapa dari mereka harus ditutup dipotong gaji, tetapi negara memaksa untuk tidak boleh memecat karena negara memberikan subsidi gajinya. Tidak ada celah, kelemahan, kekurangan dari kebijakan pemerintah Malaysia, ya banyak, kekurangannya tetap. Dibanding dengan Indonesia yang tampaknya dinilai pembicara sangat tidak siap, tidak sanggup, tidak terkoordinasi. Tapi saya penasaran, adakah hal negatif di Malaysia yang bisa kita pelajari agar tidak melakukan kesalahan? Oh, ini penting nih. Biar saya tidak dianggap too Malaysian centric ya. Apakah ada kelemahan? Ya, setiap kebijakan pasti ada kelemahannya.
Jadi tadi dari 97% itu masih ada 3% yang masih bandel gitu ya. Jadi banyak yang keluar rumah gitu ya, dari 3% itu yang menyebarkan virus. Bahkan ada satu kasus itu di PKBD ini yang di total lockdown ini ada orang India yang lari, Pak. Dia positif COVID, lari gitu. Dan sampai sekarang nggak ketemu gitu. Dan sudah berapa orang yang tersebar gitu. Jadi mungkin dari sisi kepolisiannya juga masih kurang firm kadang. Jadi beberapa mereka masih berbohong kepada polisi ketika disekat di jalan. Dia mau kemana gitu ya, mau kemana gitu. Padahal sepertinya mau hanya jalan-jalan aja gitu, tapi bilangnya mau ke rumah sakit, mau ini. Jadi hal-hal yang seperti itu masih kerap terjadi. Gitu. Sehingga menurut saya sekatan-sekatan di jalan itu masih banyak polisi-polisi yang kecolongan, gitu ya. Polisi yang kecolongan, kemudian dan lain-lain sebagainya ya. Kenapa? Ini banyak sekali ini. Saya juga nggak menyangka ini. Ini saya nggak tahu mau jawab ini. Ternyata banyak sekali yang ingin. Saya kembalikan kepada Bu Sunarsi. Kalau waktunya memang harus ditutup, silakan. Tapi kalau perlu saya jawab, saya akan jawab semampunya. Oh iya, Mas Izra, ini waktunya, iya. Saya kira sudah dulu ya, karena ini sudah jam 11, atau mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Mahbubi tadi, nanti kita akan coba membuat suatu media gitu yang menghubungkan antara Bapak Mahbubi dengan teman-teman. Atau kalau boleh mungkin email Pak Mahbubi bisa kita minta, kemudian nanti kita share ke teman-teman gitu. Sebenarnya di slide ini, slide ini pun saya sudah ada email. Saya akan coba sharing sharing slide ini. Nggak tahu gimana mekanismenya karena ini kan banyak dari mana-mana ini. Ada dari alam gaib juga kayaknya. Jadi saya nggak tahu gimana mau share slide ini. Di sini juga ada email saya, WhatsApp saya, kemudian handphone. Mungkin bisa diskusi secara pribadi gitu ya. Kalau ada hal-hal yang belum bisa saya cover karena waktunya juga yang tidak mengizinkan gitu. Iya, mungkin gini Pak. Mas Koyum silakan. Oh iya, monggo. Iya, jadi nanti mungkin slide-nya bisa di-share ke kami, terus nanti kami akan meminta kepada admin web Febi untuk meletakkan slide-nya di situ sehingga semua peserta bisa mendownload PPT dari Pak Mahbubi di situ. Saya kira gitu Pak, yang gampang. Siap Mas Koyum. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Sebelum ditutup, mungkin ini Bu Narsi saya mau izin dulu. Saya minta kesediaan nanti, minta izin dulu ke Pak Mahbubi bahwa nanti rekaman ini, ya baik video maupun audio. Untuk video nanti akan kita share ke YouTube dan audio nanti akan kita unggah, akan kita produce menjadi podcast dan akan kita unggah ke Spotify begitu Pak, supaya bisa didengar oleh publik dan generasi milenial yang lain yang memang saat ini sedang gemar mendengarkan podcast yang ada di Spotify seperti itu. Oke, baik. Monggo Pak, monggo Pak, silakan ya. Oh, ya. Monggo, silakan dengan senang hati. Yang penting bisa bermanfaat buat siapapun. Ya, baik. Insya Allah sangat bermanfaat Pak. Baik, Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar The Series 3 yang saya hormati. Ini karena waktu ya, sebenarnya banyak banget pertanyaan untuk Pak Mahbubi, dan Pak Mahbubi pun sebenarnya siap menjawab, tapi karena waktu kita dibatasi waktu hanya sekitar 1 jam, ini sudah lebih dari 1 jam gitu. Ya, yang perlu kita garis bawahi di sini ternyata bahwa pandemi COVID-19 ini ternyata membuat 3 krisis yang berbarengan, yaitu krisis ekonomi, sosial, dan kesehatan, di mana semuanya itu tidak bisa dikontrol atau uncontrollable. Maka untuk itu tadi ada saran dari Pak pembicara, yaitu Bapak Dr. Mas Bubi, bahwa mungkin Indonesia bisa saja mengikuti apa yang dilakukan oleh Malaysia dalam menangani COVID-19 ini. Yang pertama yaitu lockdown yang dilakukan, atau sebenarnya PSBB yang dilakukan di Indonesia itu jangan
bottom up tapi top down gitu ya Pak ya, dan itu seluruhnya saja, tidak hanya lokal lockdown saja, tetapi secara keseluruhan atau nasional lockdown gitu. Kemudian rapid test yang selama ini dilakukan harus dilakukan secara masif. Kemudian ini negara Indonesia itu harus hadir dalam kondisi seperti ini. Harusnya ada bantuan-bantuan bagi seluruh warga yang terdampak COVID itu, baik itu yang tidak punya gaji sekalipun sampai yang punya gaji, itu semuanya memperoleh bantuan seperti apa yang dilakukan di Malaysia. Walaupun besarnya bantuan itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak seperti itu. Karena kita sebaiknya mengikuti prinsip Perdana Menteri Malaysia bahwa ternyata nyawa itu lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi. Seperti itu juga ya. Bu Narti, bukan ternyata. Gimana? Memang lebih penting. Oh, lebih penting ya. Maaf, mungkin perlu dikoreksi. Ya, ada protes dari Bu Lailatis gitu ya. Ya, bukan ternyata, tapi memang nyawa itu lebih wajib lebih penting daripada apapun. Pertumbuhan ekonomi bisa mengikuti kalau nyawa masih ada di dalam badan kita gitu ya. Karena ekonomi itu hadir untuk menjaga nyawa manusia. Untuk yang hidup ya. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada diskusi siang ini, dan terima kasih banyak kepada Bapak Dokter. Oh ya, maaf, ini ada Pak Sofiullah sebelum saya. Oh iya. Pak Sofiullah mau memberikan sambutan. Pak Sofiullah bukan sambutan. Ya, gimana Pak Sofiullah? Pendapat atau dari Bapak Wakil Dekan 3 kita, Bapak Mas. Assalamualaikum Pak Wakil Dekan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Mahbub Ali. Ya, alhamdulillah. Apa kabar? Saya Ki. Saya Ki, alhamdulillah. Saya tak boleh saya elok-elok. Sorry ya, kita pakai bahasa planet. Alhamdulillah. Ya, saya mengikuti, saya senang sekali diskusi ini. Artinya apapun solusi yang coba kita petakan semuanya ya baik. Problemnya adalah, kata Einstein itu, problem itu tidak akan pernah bisa diselesaikan orang yang berada dalam problem itu. Betul. The same level cannot to solve this problem. Jadi, tapi kita sebagai tetap harus ikhtiar. Malaysia baik dan Indonesia saya kira baik. Problemnya, kenapa Indonesia kok tidak seperti Malaysia? Karena Indonesia negara kepulauan. Besar. Kalau Malaysia wilayahnya sempit sedikit, itu saya kira wajib. Lebih mudah, apalagi kayak Singapura di lockdown. Kalau untuk Indonesia, susah sekali. Saya kira meskipun Perdana Menteri Malaysia dan Singapura diimpor ke Indonesia, nggak akan mungkin bisa menyelesaikan problem di Indonesia. Betul sekali. Itu menurut saya. Artinya kita punya solusi masing-masing sesuai dengan local wisdom yang ada di konteks kebangsaan kita. Memang kalau kita bandingkan ya nggak fair juga, apple to apple. Malaysia beda lah dengan Indonesia menurut saya. Tapi apapun pembelajaran yang saya ambil dari sini, saya kira semangat lah ya. Kalau saya tetap optimis, saya husnudzon pimpinan saya di Pak Jokowi dan semuanya itu pastilah bahasanya Bu Latis itu wajib lah menghargai nyawa manusia. Cuman problemnya kemampuan fiskalnya bangsa kita, coba kedisiplinannya dan lain sebagainya, memang merupakan problem dan tantangan latin negara kita. Artinya apa? Ya kita tinggal ikhtiar aja. Ini kita tinggal ikhtiar, ibda binafsik itu ya. Menurut saya dulu memang pernah ada wabah taun ini, tapi tidak seperti sekarang. Dulu terlokalisir di negara tertentu, di Damaskus, di Sam gitu ya. Tapi ini kan seluruh dunia. Ini seluruh dunia dan ini baru sekali terjadi. Sehingga ini wajar saja kalau problem. Cuman saya agak khawatir ketika ada prediksi dari salah seorang pakar yang belum saya kemarin ikuti. Ini paling cepat recovery-nya itu Desember untuk Indonesia.
Sementara negara lain sudah recover, Pak ya. Nah, kita baru mulai masalahnya ini sebenarnya. Nah, ya. Baik, saya kira cukup ya. Saya bukan pembicara berikut. Terima kasih. Salam kenal untuk Pak Mubalik. Iya. Salam hormat. Oke, Helangkong. Saya setuju tadi bahwa poinnya Pak Sofi ini kan, itu adalah one solution does not fit for all. Satu solusi tidak mungkin sesuai untuk semuanya. Jadi mungkin pendekatan Malaysia sesuai untuk Malaysia, tapi mungkin juga tidak sesuai untuk Indonesia atau negara yang lain. Karena tadi local wisdomnya berbeda, kondisinya berbeda, sebagainya. Terima kasih, Pak. Oke. JJ, terima kasih banyak Pak Sofi yang sudah memberikan tambahan. Oke, saya kira cukup ya, tapi tadi yang disampaikan oleh Pak Mubi insya Allah sih sangat bermanfaat bagi kami. Apalagi bahwa kita itu berasal dari budaya yang sama antara Malaysia dan Indonesia. Mudah-mudahan orang Indonesia bisa mengikuti orang Malaysia yang disiplin dalam melakukan atau mentaati PSBB. Saya kira begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian dan juga rekan-rekan peserta webinar yang saya hormati dan berbahagia. Mari kita tutup acara webinar kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.